Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali hadir di TV PSG SMK. Bersama saya Zahratul Aini dengan rekan saya Winda Yanua. Kami sebagai presenter dari PSG SMK Hidayatul Ummah dalam pembelajaran broadcast di PSG Permata Production. Di acara kali ini kami akan membawakan berita mengenai sekolah menengah kejuruan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik yang sudah mengakreditasi tingkat A maupun B. Salah satu yang kami sorot kali ini adalah sekolah menengah kejuruan yang berada di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik yang berstatus swasta. Wah, memang ada ya sekolah yang berstatus swasta berakreditasi B. Nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya adalah SMK Hidayatul Ummah, sekolah yang meraih banyak prestasi dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tentunya. Kira-kira pemirsa udah tahu atau belum ya? Wah, menarik sekali ya. Pastinya, daripada dibuat penasaran sama SMK Hidayatul Ummah, ayo pemirsa kita lihat wawancara berikut. Ada rekan kita Agung Rianto bersama kepala sekolah dari SMK Hidayatul Ummah. Selamat siang pemirsa. Di sini saya sudah di sekolah SMK Hidayatul Ummah. Mari kita telusuri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau wawancara sebentar. Untuk di sekolah ini jurusan apa saja sih, Bu, yang ada di sekolah ini? Kita ada 4 jurusan. Yang pertama ada teknik sepeda motor, yang kedua ada teknik kendaraan ringan, yang ketiga ada akuntansi, yang keempat ada desain komunikasi visual atau DKV, seperti itu. Jadi ada 4 jurusan kami. Di setiap jurusan itu memiliki fasilitas apa saja? Kok sepertinya menarik sekali. Kalau fasilitas otomatis sesuai dengan jurusan. Seperti kalau DKV, fasilitasnya kita memfasilitasi komputer spesifik untuk editing, alat syuting, kamera, dan lain sebagainya. Nah, kalau jurusan akuntansi kita juga ada lab khusus akuntansi yang digunakan untuk materi MIOP atau accurate. Kalau TBSM kita ada bengkel sendiri di situ, ada sepeda motor yang dimana anak-anak bisa belajar cara bongkar sepeda motor, cara sesuai dengan kompetisinya. Termasuk TKR, kita juga ada mobil di mana setiap minggunya anak-anak pasti kita bekali khusus mengemudi. Jadi tapi untuk khusus mengemudi ini tidak hanya jurusan TKR saja, tetapi semua jurusan berhak, apalagi multimedia. Jadi pada saat ada dokumentasi, anak-anak tidak perlu diantar oleh Bapak Ibu guru, mereka sudah bisa mengemudi sendiri. Untuk satu lagi, Bu, ya. Untuk kedepannya SMK Hidayatul Ummah ini seperti apa sih, Bu? Kedepannya ya pasti kita selalu berbenah. Kita belajar dari hari ini, dimana esok lebih baik lagi. Apalagi ini adalah menyangkut amanah dari orang tua. Gimana anaknya masuk di SMK itu menjadi sudah berubah, sudah siap untuk kerja, siap untuk kuliah, siap untuk menatap masyarakat.
pembenahan itu seperti apa ya? Kita mengadakan pelatihan, kita juga mendidik kedisiplinan anak-anak sehingga anak-anak itu betul-betul siap kerja, siap kuliah, dan siap terjun di masyarakat. Udah Ibu ya. Untuk masyarakat yang di luar sana, jangan lupa sekolah di SMK Hidayatul Ummah. Sekian dari saya, mohon maaf besar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali lagi di studio. Untuk acara selanjutnya, Anda akan menyaksikan hasil wawancara dari rekan kita bersama semua kepala program keahlian yang ada di sekolah SMK Hidayatul Ummah. Langsung saja ada Suci Nur Elisa bersama kepala program akuntansi keuangan. Selamat siang, Bu. Siang juga. Permisi, saya di sini mau meminta waktu Ibu untuk mewawancarai mengenai kompetensi keahlian akuntansi keuangan. Apakah boleh? Boleh, silakan. Jadi, bisa Ibu jelaskan sedikit secara singkat ya, Bu ya, mengenai kompetensi keahlian akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan di sini suatu proses untuk mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Terus Bu, apa saja sih Bu yang dipelajari di kompetensi keahlian akuntansi keuangan? Banyak, selain keuangan juga ada perpajakan. Anak-anak juga diajarkan untuk berwirausaha di sini. Karena dengan berwirausaha sendiri, maka anak-anak bisa menghitung secara real bagaimana keuangan tersebut. Terus keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan akuntansi keuangan ya, Bu? Lulusannya ya ini, ya bisa membuat laporan keuangan, bisa menghitung perpajakan, terus juga bisa membuat usaha sendiri sehingga nanti bisa menghasilkan laporan sendiri dari wirausaha tersebut. Terus untuk yang prospek kedepannya untuk lulusan akuntansi keuangan seperti apa ya kira-kira? Kalau prospeknya itu tergantung anak-anak ya, tapi dari sini mungkin dibekali anak-anak setelah lulus bisa bekerja sebagai admin, bisa. Terus bisa sebagai kasir di Indomaret, bisa sebagai keuangan di perusahaan-perusahaan, juga bisa sebagai seorang wirausahawan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Sekian, terima kasih. Yes. Untuk selanjutnya, Anda akan menyaksikan rekan kita Rama Aditya bersama kepala program DKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai kompetensi keahlian DKV? Untuk kompetensi keahlian DKV atau desain komunikasi visual ini merupakan salah satu program studi di bidang teknologi dan informasi. Jadi pada DKV sendiri ini peserta didik diharapkan bisa untuk mengembangkan komunikasi visualnya secara digital atau mengikuti zamannya. Jadi di DKV sendiri nanti ada banyak keahlian yang akan diajarkan oleh para guru ke para muridnya. Jadi DKV nggak sekedar kita hanya desain saja, tapi nanti ada namanya komunikasi secara visual yang mengikuti era zaman kekinian. Terus apa saja yang dipelajari di kompetensi keahlian DKV? Untuk kompetensi keahlian DKV yang dipelajari peserta didik antara lain yang pertama pasti desain grafis itu sendiri ya, sesuai dengan namanya desain komunikasi visual. Jadi yang pertama pasti
dikenalkan apa itu tentang desain grafis. Kemudian ada namanya komunikasi visual. Jadi nantinya setelah bisa desain, bagaimana proses desain ini bisa terkomunikasikan. Jadi nggak hanya sekedar desain, tapi bagaimana desain itu bisa langsung ngomong ke penonton atau viewer. Selain desain itu sendiri, peserta didik juga diajarkan bagaimana ilmu fotografi. Jadi bagaimana proses pengambilan gambarnya, proses macam-macam untuk teknik fotografinya itu akan diajarkan juga. Termasuk juga nanti ada namanya pembuatan film atau video. Karena salah satu bagian terpenting dari komunikasi visual adalah video. Jadi minimal 3 hal ini yang harus bisa dikuasai oleh peserta didik. Namun nantinya juga ada namanya animasi. Kenapa? Karena harus ada animasi, karena animasi ini juga bagian dari komunikasi visual yang lagi ngetren kekinian. Dan untuk animasi itu nggak harus yang wow, itu maksudnya nggak harus yang berat-berat, tapi misalnya motion grafis atau teknik-teknik animasi sederhana itu yang perlu diajarkan kepada siswa. Jadi nanti untuk pengembangan berikutnya siswa bisa belajar lebih baik lagi, mungkin nanti ada namanya 3D animation dan lain-lain sebagainya. Gitu. Terus keahlian apa saja yang harus dimiliki siswa-siswi lulusan DKV? Untuk keahlian pastinya, karena DKV sendiri mungkin di era sekarang ini adalah kebanyakan menjadi konten kreator ya. Jadi seenggaknya seorang lulusan DKV itu harus bisa yang pertama skill desainnya, terus skill di fotografinya, juga skill di kameranya, yaitu pengambilan film atau pembuatan film atau pembuatan video. Namun yang paling bagus juga nanti dari itu juga peserta didik harus punya skill komunikasi. Nah ini juga kenapa harus dibutuhkan, karena terkadang orang itu bisa bisa untuk menjadi editor, bisa menjadi editor grafis atau editor video, tapi terkadang ketika sudah melihat kamera disuruh ngomong itu kadang kelebekan, atau kadang juga kita bingung mengolah kalimat untuk bagaimana membuat video yang menarik. Nah ini salah satu bagian dari lulusan yang harus dimiliki oleh lulusan, terutama di keahlian itu ya. Jadi minimal harus bisa membuat video, harus bisa fotografi, dan harus bisa desain. Setelah lulus nanti untuk lulusan DKV, untuk prospek kedepannya seperti apa? Untuk prospek ke depan di DKV, dengan adanya digitalisasi yang mulai meningkat perkembangannya, jadi saya rasa nggak ada lagi istilahnya lulusan DKV itu nganggur. Artinya gini, nganggur itu bukan berarti kita harus kerja di perusahaan A, B, C, enggak. Karena dunia digital itu sudah menawarkan banyak income ya. Misalnya aja mungkin anak lulusan DKV bisa jadi konten kreator, baik itu di YouTube, di Instagram, di TikTok. Jadi dengan keahlian mereka yang sudah punya, misalnya kan sudah bisa buat video, sudah bisa fotografi, sudah bisa desain lah. Itu bisa juga mereka bisa menghasilkan uang dari rumah. Artinya nggak ada lagi alasan bagi mereka ketika mungkin misalnya kendala dari tempat atau kendala kendaraan, tapi ketika kita sudah punya media digital, lah ini harus dikembangkan lagi. Jadi kalau dibilang anak sekarang susah cari kerja, sebenarnya enggak juga. Karena apa? Karena ketika kalian sudah lulusan DKV, prospek kedepannya ya saya kira banyak banget ya. Dibutuhkan di percetakan juga bisa, kita lari ke fotografi juga banyak, mau ke studio video juga banyak, apalagi dari sini kan juga banyak. Jadi kebutuhan untuk lowongan kerja saya kira sangat prospek banget untuk kerja dimanapun. Apalagi kalau sekarang sudah ngomong media digital, saya kira semua perusahaan itu butuh. Jadi nggak ada lagi istilahnya prospeknya kurang bagus, nggak ada. Tapi justru prospek kedepannya DKV ini sangat dibutuhkan oleh semuanya ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
setelah kita mengikuti beberapa wawancara dari jurusan yang ada di SMK Hidayatul Ummah secara umum. Selain pendidikan kurikulum, SMK Hidayatul Ummah juga memberikan pendidikan ekstrakurikuler untuk mengasah bakat para siswa dan siswinya. Agar pemirsa tidak tegang, ayo pemirsa kita nikmati satu buah lagu yang akan dibawakan oleh siswi dari SMK Hidayatul Ummah yang berjudul Sekali Seumur Hidup.
Terima kasih Anda telah kembali di TV PSG SMK. Untuk wawancara selanjutnya bersama Kepala Program TKRO dan TBSM yang dipandu oleh Rama Aditya dan Suci Nur Elisa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Permisi, saya di sini mau mencari Bapak mengenai kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor. Apakah boleh? Boleh sekali. Jadi bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor? Teknik sepeda motor adalah kompetensi keahlian pada bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa menekankan dan keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda 2, menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan dan kelola oleh badan instalasi atau perusahaan pribadi wirausahawan. Terus apa saja sih Pak yang dipelajari di kompetensi keahlian TBSM? Yang dipelajari kompetensi keahlian TBSM adalah meliputi perawatan dan perbaikan sepeda motor, perawatan dan perbaikan sistem memindahkan tenaga sepeda motor, perawatan dan perbaikan sasis atau suspensi sepeda motor, dan perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor. Terus untuk keahlian apa saja sih Pak yang harus dimiliki oleh siswa lulusan TBSM? 1. Bisa memahami dasar-dasar mesin. 2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja sesuai SOP standar operasional produk, dan bisa memahami dan membongkar mesin sepeda motor. Terus setelah lulus nanti untuk lulusan TBSM untuk prospek kedepannya itu seperti apa ya Pak? Prospeknya dengan adanya bekal ilmu dari sini, siswa setidaknya bisa buka bengkel sendiri, dan siswa juga berhak melanjutkan ke jenjang kuliah dan bisa bersaing di dunia kerja lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Ya, sama-sama. Bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai kompetensi keahlian TKRO? Kompetensi keahlian TKRO merupakan kompetensi keahlian di bidang otomotif yang mana keahlian pada bidang penguasaan jasa perbaikan kendaraan ringan. Apa saja sih Pak yang dipelajari di kompetensi keahlian TKRO ini? Banyak sekali keahlian-keahlian yang ada di bidang teknik kendaraan ringan, di antaranya teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif, gambar teknik, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis kendaraan ringan, dan pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Terus keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh siswa lulusan TKRO ini Pak? Keahliannya itu bisa memperbaiki kendaraan terutama, terus itu yang namanya bisa membantu baik tetangga maupun orang lain dalam keadaan kesusahan, dalam misalkan ada mobil mogok, maka anak TKR bisa membantu untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Setelah lulus nanti untuk lulusan TKRO untuk prospek kedepannya seperti apa Pak? Prospek kedepannya bisa melanjutkan kuliah atau bisa bekerja di bidang industri, teknisi, operator alat berat, dan bengkel. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio
atas suksesnya berita malam hari ini. Atas pembelajaran dan ilmunya yang telah diberikan pada kami, semoga kami bisa mengembangkannya dengan baik. Dan untuk adik-adik yang mau lulus SMP maupun MTS yang bingung sekolah di mana, bisa banget sekolah di SMK Hidayatul Ummah, sekolah yang bisa langsung kerja, kuliah juga bisa loh. SMK bisa, Hidayatul Ummah luar biasa. Sekian dari kami, saya Zaratul Aini. Saya Winda Yanua Meleta Siwi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Belek mari lulus iki jangan lanjut apa rek? Kuliah apa kerja? Lek aku langsung kerja ae bisa bantu ibu. Lek awakmu Win. Kamu nanya, Kamu nanya. Alah Win mbok karepmu. Silakan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kita mau ambil ijazah. Atas nama siapa? Atas nama Aini Nur dan Winda, Bu. Oh, sebentar ya, tak ambilkan dulu. Iya, Bu. Winda, Nur, Aini. Ya udah Bu, kita pamit dulu. Terima kasih. Ayo di abadino. Iya ya, Pak Nyong. Kok sik tas ini lho, kene iki mlebu kene. Nomor-nomor wis lulus e lho. Ayo, boleh.
wis lulus sekolah. Timbangane nganggur, mending tak golek kerja. Sapa ro ono lowongan. Alhamdulillah, iki anak kerjaan. Tak kasih info nang Winda ambek Nur ah. Oh, aku buta ya. Bismillah, semoga aku diterima ya Allah. Amin. Aduh, ke apa iki? Aku kurung budal. Wedi kari. Tapi kok kurung ono tukang ojek lewat ya. Aduh, ono Aini, tinggal ae. Win, tunggu Win. Indah kok meneng ae ya. Pas tak celuk, apa arek gak krungu? Iyalah. Ayo, balik lagi. Kerja atau jalan. Ya apa ya? Nggak harus hatiku. Loh, Aini, baik ngelamar kerja dah. Iya, ya saya baru kok. Tetangga yang helm saya. Yuk, yuk. Gawe dulu. Oke. Loh, enggak. Loh, Winda. Aku katakan sana kene mbok tolong blok lampiranku. Siap. Ya, saya tidak terima ya, Win. Ya wis. Saya langsung kerja ya. Ya kamu kerja iki bagian medit yo. Yo. Ya wis langsung. Ya siap. Kat. Yo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Anu Pak, mau ngelamar kerja. Jam berapa ini kok kalian baru datang? Maaf Pak, tadi ada kendala di jalan. Lihat kerja gak sih? Yaudah, masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Mana surat lamarannya? Bentar Pak. Ini Pak. Mana punyamu? Ini Pak, maaf ini saya ketinggalan. Kamu ini gimana sih? Dari pertama ke cerot. Keluar sana keluar. Pak, jangan Pak, ini teman saya Pak. Gak bisa ini. Berilah Teman kesempatan. saya. Gak bisa. Keluar. Nur. Dari surat lamaran kamu ini sudah bagus. Tapi penampilan kamu saya gak yakin kalau kamu bisa ngedit. Ya udah Pak, kerjanya terserah apa saja. Pokoknya saya ingin kerja di sini. Kalau kamu mau bisa di sini, kamu jadi oke. Mau? Iya Pak, saya mau. Ya udah, sekarang kamu bisa mulai kerja. Iya Pak, siap. Winda, tolong ini aku dibantu sebentar ini. Soalnya aku mau ada kesibukan keluar ini. Ini tolong bikin cover, soalnya kita besok kan mau kirim berkasih ya. Nanti gimana cantiknya, gimana bagusnya nanti cover ini kamu hias sendiri ya, kayak ini ya pokoknya ya. Bisa ya? Ya, tak tinggal dulu keluar soalnya ibu ada tugas di luar sebentar ya. Aduh. Ini. Apa ya? Gak iso tapi. Pengen tak bantu. Gak usah wong awakmu tukang sapu mosok iso. Ya tak coba dhisik. Ya. Nah, ngene lho. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh iya, bagus. Loh, ini tadi siapa yang mengerjakan tadi? Ini, Pak. Oh, kamu bisa berarti ya? Ya, coba-coba aja, Pak. Iya. Oke, berarti kamu besok bantu aku yang ada di dalam kantor ya. Loh, yang bagiannya Bu siapa lho, Pak? Nanti gampang, nanti kita atur lagi, kita cari karyawan baru.
Yang jelas kamu besok ikut kerja di dalam kantorku, bantu aku ya. Makasih Pak. Oke, ya. Ini. Iya Pak. Ayo sini. Jangan duduk ya. Iya. Gini ya. Kebetulan aku sendiri juga kan butuh sekretaris ya. Iya. Jadi tak lihat tadi kamu bantu siapa? Winda. Kok bisa gitu? Padahal aku juga butuh orang itu ya kan untuk bekerja di sekretaris itu. Untuk besok, mulai besok kamu saya angkat jadi sekretarisku ya. Loh, beneran Bapak? Iya. Jadi apa itu untuk perkembangannya perusahaan kita maju mundurnya nanti tergantung kamu ya. Jadi mulai hari ini kamu saya angkat jadi sekretaris, mulai besok kamu bekerjanya di kantor dalam ya, jadi sekretarisku. Ya itu aja mungkin untuk kedepannya bisa membawa perusahaan ini lebih maju ya. Selamat ya. Makasih Pak. Ya Allah, terima kasih banyak atas rezekimu hari ini. Semoga aku depannya bisa lebih baik lagi, amin. Bismillah, semangat kerja. Disinilah tempat aku menuntut ilmu, tempat aku belajar dan berproses, tempat yang selalu aku rindukan. Banyak hal yang sudah aku lewati di tempat ini. Tidak terasa semua sudah berlalu, dan sampai saat ini aku tidak menyangka hidupku bisa berubah. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah berkorban dan berjuang untuk muridnya hingga aku menjadi seperti ini. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Terima kasih telah memberikan yang terbaik selama 3 tahun ini. Jasamu akan selalu kukenang sepanjang masa. Selamat untuk anak-anakku SMK dari SMK HU dan juga SMK Nutri Ndriorejo Gresik, sampai di titik terakhir yaitu suksesnya acara broadcast ini. Untuk SMK keseluruhan, SMK bisa! Audio Jungle.